POV Raya. Bisakah kamu mengembalikan kasih sayang dan perjuanganku membesarkanmu selama ini, Kevin? Kalau tidak bisa, maka jangan pernah kamu menawar apa yang ibu pinta padamu. Jika tidak, terkutuklah kamu sebagai anak yang tidak tahu diri. Mati saja kamu menyusul ibumu yang pelacur murahan itu. Aku terkejut bukan kepala saat mendengar kalimat yang baru saja dikeluarkan oleh ibu mertua. Keningku berkerut tajam saat berusaha kembali mencerna apa yang dikatakan oleh ibu mertua itu. Tak ingin aku salah menyimpulkan. Akan tetapi, berkali-kali aku mengulangi kalimat itu. Kesimpulan yang kuambil pun tetap sama, yaitu Kevin bukanlah adik kandung dari Mas David. Ya Tuhan, betapa sempurnanya mereka dalam memainkan bersandiwara. Bahkan, selama 1 tahun aku hidup di sini, aku tak pernah tahu soal itu. Sungguh, aku dibuat terkejut untuk kesekian kalinya. Apa yang bisa Kevin lakukan, Bu? Suara Kevin kali ini terdengar begitu lirih. Bebaskan David dari penjara. Entah dengan cara apa kau harus melakukannya. Kalau perlu, bersujud dan cium kaki Raya, agar Raya bersedia membebaskan David dari penjara. Bentak ibu mertua. Selama menikah dengan Mas David, baru kali ini aku melihat cara ibu mertua berbicara dengan begitu kasarnya. Ya, baru kali ini. Di saat ada di depanku, ibu selalu bersikap lembut dan juga penyayang. Entah padaku, pada Nora, Mas David, ataupun dengan Kevin. Sekarang, sikap ibu mertua berbanding terbalik. Bahkan berkali-kali ibu mertua menekankan pada Kevin agar membebaskan Mas David dari penjara, tapi tidak dengan Nora. Dengan kasarnya, ibu menyebut Nora dengan sebutan perempuan sundal. Sebuah julukan yang begitu kasar menurutku. Dia hanya menginginkan kebebasan Mas David, sedangkan putranya itu juga melakukan kesalahan. Benarkah yang dikatakan oleh pepatah, jika seburuk-buruknya seorang anak, pasti akan mendapatkan pembelaan dari perempuan yang disebut ibu, meskipun kesalahan itu sudah sangat fatal sekali. Entah berapa topeng yang ibu mertua kenakan selama ini. Sungguh, aku benar-benar dibuat terkejut. Entah kenyataan apa lagi yang akan terkuak ke depannya. Sebenarnya, aku ingin sekali mencari tahu apa alasan ibu mertua menikahkan kami. Hingga sebegitu niatnya ibu mertua, hingga memaksa Mas David untuk menikahiku. Sedangkan waktu itu, ia sudah memiliki seorang kekasih. Aku bisa menarik satu kesimpulan. Entah benar seperti ini atau hanya dugaanku saja. Aku berpikir, jika ibu mertua meminta Mas David menikahiku, lalu Mas David menyetujui permintaan ibu, tapi dengan syarat agar Nora tinggal di sini. Satu pertanyaan yang saat ini begitu mengganggu pikiranku. Apakah benar jika Nora adalah istri Kevin? Atau sebenarnya Nora adalah istri Mas David? Bukan tanpa sebab aku berpikir soal itu. Tapi karena Kevin seolah-olah tak merasa sakit hati atas perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya dengan kakak lelakinya. Ya, sepertinya memang begitu. Sepertinya Nora adalah istri Mas David, dan Mas David menjadikan Kevin sebagai penutup kebusukannya. Mas David meminta Kevin berpura-pura menjadi suami Nora. Kepalaku terasa pusing sekali memikirkan soal ini. Beberapa fakta sudah terkuak, akan tetapi aku belum menemukan benang merahnya juga. Stop Kevin, jangan pernah membantah dan menawar apa yang ibu perintahkan. Ada rasa kasihan di dalam sini saat melihat ibu memperlakukan Kevin dengan begitu kejamnya.
Bahkan berkali-kali pula ibu mertua menghina ibu kandung Kevin yang ternyata sudah tiada itu. Terlihat ibu mertua bangkit dari tempat duduknya, bergegas perempuan yang saat ini mengenakan jubah berwarna coklat dan dilengkapi oleh jilbab berwarna senada itu, meninggalkan Kevin yang hanya berdiam membeku di ruang tamu. Kevin mengampaskan tubuhnya di sofa. Kali ini aku bisa melihat dengan jelas semenyedihkan apa raut wajah itu. Bahkan sesekali ia meremas rambutnya, lalu menopang kepalanya dengan kedua tangannya. Aku menghembuskan napas panjang. Bergegas aku masuk ke dalam rumah. Langkah melenggang pergi melewati Kevin yang terlihat begitu frustasi. Mendengar derap langkahku, tiba-tiba, Mbak Raya. Seketika langkahku terhenti saat suara Kevin memanggil namaku. Di mana Mas David? Kantor polisi, jawabku dengan ketus. Tentu berhasil membuat kedua bola mata Kevin membelalak. Aku memutar tubuh. Terlihat dengan jelas saat Kevin bangkit dengan cepat dari tempat duduknya, lalu tergopoh-gopoh berjalan ke arahku. Saat langkahnya tinggal 1 meter, tiba-tiba, Mbak, bebaskan Mas David. Kevin berucap dengan duduk bersimpuh di bawah kakiku. Wajah itu menunduk dalam. Saya mohon, Mbak, bebaskan Mas David dari penjara. Kevin kembali menghibah. Saat ucapan pertamanya itu, tak ada tanggapan dariku. Aku menghembuskan napas panjang. Aku melangkahkan kaki ke arah kiri. Setelahnya aku melenggang pergi meninggalkan Kevin yang masih dalam persimpuhannya. Pak, bantu aku. Sekali saja. Aku tak mengindahkan ucapan Kevin. Hingga saat aku sudah hampir menapaki anak tangga pertama, tiba-tiba, truk, kedua tangan Kevin melingkar di kedua kakiku. Untung saja dengan cepat aku langsung berpegangan pada tembok. Andai tidak, pasti aku sudah tersungkur. Mbak, Kevin mohon, lepaskan Mas David. Lepaskan, Vin. Titahku. Aku berjongkok lalu mengurai kedua tangan Kevin yang menahan kakiku. Berdirilah. Titahku. Mbak Raya akan membebaskan Mas David. Aku tersenyum sinis. Vin, hanya karena kata balas budi, kamu melakukan hal seperti ini. Dengan terheran-heran aku berucap. Terlihat wajah terkejut dari seraut itu. Mungkin ia tak menyangka kalau aku mendengar perbincangannya dari bersama ibu mertua. Vin, balas budi bukan dengan cara seperti ini. Ucapku dengan nada penuh penekanan. Terlihat Kevin bangun dari persimpuhannya, menatapku dengan sorot mata tak percaya. Aku mendengar perbincanganmu dengan ibu, dan dari situ aku tahu kalau kamu bukanlah anak kandung ibu. Lanjutku. Ya, aku memang bukan anak ibu. Aku lahir dari rahim perempuan yang menyandang gelar perebut suami orang, Mbak. Kenapa, Mbak? Mbak Raya ingin menghinaku seperti yang dilakukan oleh ibu. Lagi, aku hanya tersenyum sinis sembari menggereng-gerengkan kepalaku tak percaya. Vin, yang namanya balas budi tak harus dengan hal buruk seperti itu. Selama itu kau menutupi kebohongan keluarga ini, itu sama saja kau mendukung kejahatan yang dilakukan oleh mereka. Kevin bergeming. Ia hanya menatapku dengan sorot mata yang entah, aku tak bisa mengartikannya. Apa, jangan-jangan sebenarnya Nora itu istri Mas David?
Lalu kau berpura-pura sebagai suami Nora. Hening. Tak ada jawaban. Jawab, Vin. Kali ini aku begitu dibuat geram. Bukan, Mbak. Nora memang benar-benar istriku. Ternyata dugaanku meleset. Nora istrimu, tapi kau membiarkan perselingkuhan yang dilakukan oleh istrimu dengan kakak kamu. Benar-benar gila keluarga ini. Aku berucap dengan penuh ketidakpercayaan. Apa jangan-jangan usia pernikahanmu dengan Nora belum selama itu? Atau hanya selama beberapa hari sebelum pernikahanku dan juga Mas David diadakan? Kevin kembali diam. Aku tersenyum kecut. Malam ini aku seperti tengah berhadapan dengan seorang pengecut. Diammu itu sama saja membenarkan dugaanku, Vin. Lirihku kemudian. Aku tersenyum kecut. Masih tak menyangka saat mengetahui fakta jika Kevin mendukung sandiwara ini hanya karena satu kata, balas budi. Vin, harus berapa kali keluarga ini menginjak-injak harga dirimu? Aku menghembuskan nafas berat. Sepertinya otakmu sudah bergeser. Atau bisa jadi kamu sudah ikutan gila seperti keluarga ini. Kamu lelaki, Vin. Kamu punya harga diri. Sampai kapan kamu diam diinjak-injak seperti ini? Hanya karena balas budi? Hah? Aku meraup udara dalam-dalam. Rasanya gemuruh di dalam dada mulai memuncah, seiring emosi yang mulai tersulut. Kau tidak lebih dari seorang budak, Vin. Bahkan kau rela bersimpu di kakiku hanya untuk membebaskan Mas David. Kau tahu, Vin, yang kau lakukan itu sudah benar-benar salah. Kamu mendukung zina yang dilakukan oleh istri dengan kakakmu. Kak, apa? Kamu tak terima? Apa ada yang salah dengan apa yang aku katakan? Coba sebutkan. Ibu sudah merawat dan membesarkanku, Mbak. Sudah sepantasnya aku membalas budi pada ibu dengan cara menginjak-injak harga dirimu. Begitu. Aku memotong ucapan Kevin. Kevin menutup mulutnya rapat-rapat. Ayolah, buka mata kamu, Vin. Kamu sudah besar dan dewasa. Seharusnya kamu bisa berpikir sedikit waras dari mereka. Kau memiliki harga diri yang seharusnya kau pertahankan. Ups, bukankah harga dirimu sudah tak ada semenjak kau membiarkan istri dan kakakmu itu berzina ya? Bahkan kamu diam saja saat orang lain menghina perempuan yang telah melahirkan kamu. Aku berpura-pura menutup mulutku dengan telapak tanganku, lalu terkekeh. Sengaja membuat Kevin emosi, lalu memikirkan apa yang aku ucapkan itu. Kedua netraku menangkap saat kedua tangan itu terkepal dengan kuat, sembari dadanya yang naik turun, seiring deru napasnya yang kian berat. Satu lagi, Vin. Apa kau takut kutukan yang ibu sumpahkan itu akan terwujud? Aku tersenyum samar. 100 kali pun dia mengutukmu, sekalipun menjadi batu, itu tak akan terwujud. Kau mendengarnya, Vin? Tak akan terwujud. Ucapku penuh penekanan di setiap katanya. Setelah menyelesaikan ucapanku, bergegas aku melanjutkan langkahku, menapaki anak tangga satu persatu. Raya, ibu mau bicara, nak. Saat tubuh ini sudah berada di atas lantai, aku mendengar ibu berucap. Aku tak memperdulikan panggilan ibu. Aku langsung berjalan lalu masuk ke dalam kamarku. Setelah aku mengunci kamar, aku langsung menghempaskan tubuhku di ranjang
merentangkan kedua tanganku dengan netra yang menatap ke langit-langit kamar. Berkali-kali aku menghela nafas dalam-dalam, lalu kukeluarkan secara perlahan. Sungguh, tubuh ini terasa begitu penat. Akan tetapi aku bahagia dengan kejadian hari ini. Sukses mempermalukan Mas David dan juga Nora. Soal Kevin, aku sudah tak memperdulikannya. Aku tinggal melihatnya besok saat aku memberikan keterangan dan laporan di kantor polisi. Tinggal melihat apakah Kevin masih membela keluarganya atau ingin membangkitkan harga dirinya kembali. Saat aku berusaha memejamkan kedua netraku, tiba-tiba ponsel yang baru saja kuletakkan di atas ranjang berdering. Ada panggilan masuk. Aku meraba mencari di mana ponsel itu berada. Saat tangan ini berhasil meraih benda pipih itu, sejenak aku melihat layar datar tersebut dan nama Mama terpampang sebagai pemanggilnya. Cepat aku mengusap layar datar itu ke atas, menempelkan benda pipih itu tepat di telinga kananku. "Halo Raya," ucap Mama saat panggilan itu sudah tersambung. "Ya, Ma." "Raya, kamu baik-baik saja, sayang? Sebenarnya apa yang terjadi?" Cepat aku bangkit dari rebahanku, menumpuk bantal yang akan kujadikan sebagai sandaran punggungku. "Maksud Mama, aksi kamu mempermalukan David dan juga adik iparmu itu sudah tersebar di sosial media, Raya. Bahkan ada yang live saat terjadinya aksi tersebut." Aku terbelalak saat mendengarkan ucapan Mama. Secepat itukah kejadian memalukan itu viral? Benar-benar kekuatan sosial media itu begitu dahsyat sekali. Bahkan Mama mengetahui soal itu sebelum aku mengatakannya sendiri kepada Mama. Mama gak menyangka, Raya, kalau lelaki yang Mama pilihkan ternyata tak lebih dari seorang bajingan, ucap Mama yang sepertinya tengah menahan geram. Aku menghembuskan napas kasar. Sudah lama, yang terpenting Mama sudah mengetahui bagaimana sifat dari lelaki itu. Mama sudah melihat kebenarannya. Jadi, Raya tak perlu repot-repot menjelaskan dan mencari bukti lagi agar Mama percaya. "Kenapa kamu berpikir seperti itu, sayang? Mama pasti lebih percaya kamu dibandingkan dengan mereka," ucap Mama membalas perkataanku. "Apa kamu benar-benar menjebloskan David dan juga adik iparmu itu ke penjara?" "Tentu, Ma. Itu pasti. Kurang puas rasanya kalau hanya mempermalukan mereka. Jadi, Raya ingin membalaskan sedikit rasa sakit hati Raya pada mereka." "Sedikit? Ya, hanya sedikit. Andai kata aku membunuh mereka sekalipun, rasa sakit hati itu tak akan bisa sembuh begitu saja." "Bagus, Raya. Mama mendukung keputusan kamu. Tapi kenapa, Ma?" jawabku dengan cepat saat sepertinya Mama sengaja menggantung ucapannya. "Gak adil kalau hanya David dan juga adik iparmu itu yang diperlakukan. Arita harus mendapatkan pelajaran juga. Mama yakin ibu mertuamu itu juga tahu soal persekongkolan ini. Mama yang hanya mengetahui soal perselingkuhan mereka saja bisa menebak kalau ibu mertua mengetahui akan kebusukan anaknya. Apalagi jika nanti Mama mengetahui semua sandiwara itu. Mungkin Mama akan mencekik sahabatnya saat itu juga." Akan tetapi, benar yang dikatakan oleh Mama, ibu mertua harus diberikan sedikit pelajaran. Para warga selama ini menganggap kalau ibu mertua sosok yang baik dan bijaksana. Mengingat ibu mertua selalu menghadiri setiap acara pengajian yang ada di komplek ini.
Ibu mertua dicap sebagai sosok yang baik dan mudah berbaur. Mama sudah memiliki rencananya? Sudah, kamu tenang saja. Serahkan semua pada Mama. Mama akan mempermalukan ibu mertuamu besok. Aku tersenyum samar. Entahlah, rasanya bahagia sekali mendengarkan apa yang dikatakan oleh Mama. Kamu kemasi barang-barang kamu sekarang. Besok pagi-pagi, Mama dan Papa akan menjemput kamu. Iya, Ma. Telepon dimatikan. Setelah belasan menit kami saling berbincang. Setelahnya aku letakkan benda pipi itu di tempat semula. Bergegas aku beringsut dari ranjang, meraih koper yang kuletakkan di sudut kamar. Koper yang dulu kugunakan membawa baju-bajuku saat Mas David memboyongku, dan saat ini akan kugunakan koper itu untuk meninggalkan rumah ini. Setelah semua barang-barang pribadiku sudah masuk ke dalam koper, bergegas aku menghempaskan tubuhku di ranjang. Aku menoleh ke arah jam yang ada di dinding. Ternyata jarum jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aku memejamkan kedua netraku. Rasanya sudah tak sabar sekali menanti hari esok tiba. Hari di mana pertunjukan akan terjadi lagi. Bersambung.